Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila sebagai warga negara Indonesia sungguh niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sangat luar biasa. Yang luar biasa bukan kami, sangat istimewa. Yang istimewa juga bukan kami, tetapi ketika Allah mempertaut kelindankan dua atau lebih hati yang setiap hari berkomunikasi, meskipun masih sebatas di dunia maya. Apapun komunikasi ketika kita maknai sebagai bentuk silaturahim adalah satu kemuliaan. Karena asilah pergaulan arrahim, kasih sayang, kalau ditali hubungkan dengan sifat Allah, maka Maha Penyayang. Karena itulah kami terima kasih pada saudara kami yang lama sekali tidak bertemu, yaitu Gus Adhikara. Beliau salah satu tim manajemen di dalam Tour and Travel, dan kami pernah tak sekedar diantarkan tetapi dibahagiakan bersama keluarga besar program pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang, ya, keliling Lombok. Terima kasih Gus Adhikara. Namun juga kami berterima kasih kepada Ibunda, gelarnya kami tidak hafal ya. Siti Fatimah Lecari Kuning, ya, dari keluarga besar Paseban Punjer Nusantara. Mengapa? Karena beliau memposting tentang moral etis sembari memegang tongkat. Ini tadi sebetulnya mau bawa tongkat, tadi lupa. Memegang tongkat sekaligus juga beliau senantiasa mengenakan cincin. Ya. Nah, terima kasih semuanya. Disinilah yang saya katakan, setidaknya ada dua hati yang tertaut meskipun tidak dalam satu meja dalam duduk berbicara. Dan peraga yang ada di depan kita ini adalah Mas De Muki Ramdhani, sarjana administrasi bisnis, yang sekarang sementara menjadi manajer yang berada di Desa Pakis, Kabupaten Malang, CV Iswara. Mengapa dari Gus Adhikara, kemudian dari Ibunda
Lecari kuning kita tautkan berkaitan dengan tema pagi hari ini atau tema kali ini, yakni ada ketika kita berbicara Gus Adi tawakal. Dari pagi kami memang ingin merenda tawakal ini ya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 yang langsung bertalian dengan sholat. Wa tawakkal ala azizi rahim. Luar biasa. Gus Adi mengambil satu terjemahan bahwa tawakal itu adalah pasrah bulat kepada Allah. Ya. Dan pasrah bulat kepada Allah itu diiringi dengan kesertaan upaya optimal dari kita sebagai hamba Allah. Dan tawakal itu dalam postingan Ibunda Lecari Kuning itu harus senantiasa ada pegangan. Memegang tongkat. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul meskipun beliau memiliki keistimewaan jiwa raga yang teristimewa, tersempurna, terpuji, yang tidak mengenakan tongkat. Jadi tongkat bahasa Jawanya adalah teken. Jadi berpegang teguh pada syariat. Kalau kita muslim. Yang tidak muslim, non-muslim, tentu berpegang teguh pada kitab suci agama kepercayaan yang lain. Mengapa kita peragakan Mas Mugi? Karena meskipun ini beberapa kali kita peragakan ya, berdiri simetris antara bahu ya, bahu kita dengan kaki itu, mohon maaf, teramat jarang yang dilakukan oleh musholin. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat ya, kayak kami sebut orang-orang yang sekedar melaksanakan sholat, maka mereka tidak akan menghitung seperti hitungan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kum fasoli fa inna fis salati sifa. Jadi tegakkanlah kamu, berdiri tegaklah kamu untuk menunaikan, menegakkan sholat. Karena di dalam sholat itu ada asifa, ada prosesi menjaga jiwa raga agar sehat, sentosa. Ada prosesi yang mesti kita perhatikan. Karena itulah kita harus memegang tekan tadi, tongkat tadi. Ya, tongkatnya dari Allah dan Rasulullah. Kemudian kita bisa melihat uraian yang singkat, padat, tetapi bagus dari Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsiki. Dari Damaskus ini ya, beliau ini. Di halaman 8 versi Indonesia di dalam Asbabul Wurud. Jadi sebab-sebab diturunkannya hadis. Bertalian dengan hadis yang disampaikan atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, sengaja kami pegang begini supaya tidak dikatakan sekedar kita ini mencari di Google. Ya. Jadi apa yang menjadi tuntunan Rasulullah? Salat itu membuat kita sehat ketika kita berpegang pada syariat dan sunat serta ijtihad para ulama. Karena ketika kita berdiri seperti Mas Mugi begini, ada 360 lebih ya, kurang lebih itu titik tekan yang ada di telapak kaki yang menahan beban tubuh. Ketika bentuknya simetris seperti ini,
maka beban tubuh itu akan diterima merata. Namun jika seperti kebiasaan, jadi kami meneliti lebih dari 50.000 orang, anggap saja separuhnya ya, kurang lebih 30.000 orang, rata-rata bentuk kakinya seperti ini. Ya. Atau yang paling banyak melebar seperti ini. Ya, bentuknya V. Ketika bentuknya V, maka secara anatomi yang paling banyak mendapatkan tekanan adalah di tungkai. Ya. Berarti bertailengan dengan hormon yang berkaitan dengan hormon pria dan hormon wanita terhubung dengan organ vital kita. Tetapi kalau kita merata seperti ini, nanti rukuknya akan mendapati prosesi yang lebih sempurna, tentu lebih berat, maka kita sebenarnya sedang titi. Jadi kalau hubungannya dengan tekan itu tadi, titi. Jadi kita hati-hati betul memperhatikan badan kita yang dibimbing oleh jiwa atau hati kita. Karena dalam Al-Quran kecerdasan yang dimaksud itu bukan kecerdasan otak, tapi kecerdasan hati. Jadi kita titi, ya, betul-betul teliti. Untuk apa? Untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa raga kita. Dan titik itu tidak akan bagus ya jika kita tidak tekun. Ya. Tekun apa? Tekun belajar dari berbagai ilmu. Ada kedokteran Nabi, ada kedokteran dari Barat. Kita sama-sama pelajari bahwa ketika kita berdiri seperti Mas Mugi begitu ya, maka ibu jari kaki kita itu akan langsung terhubung ke seluruh organ tubuh sampai dengan yang tertinggi di badan kita, yakni otak. Nah, ketika kita tekun melakukan berarti kita istiqomah, sumastaqom. Dawuhnya Rasulullah, qul amantu billahi sumastaqom. Katakanlah, aku beriman, hamba beriman kepada Allah yang istiqomah. Istiqomah itu berarti hati, otak, anggota badan itu tertunduk tawakal benar-benar kepada Allah. Namun gerakan sholat, prosesi sholat bukan prosesi yang lunglai. Karena ada sholat itu yang kalau takbir seperti ini. Ini mahasiswa di perguruan tinggi ternama di Malang ini ya. Kemudian kalau tasmih, takbir beralih ke pergerakan berikutnya cuman begini aja. Tidak seperti itu. Kan itu harus T yang berikutnya harus terengginas. Jadi memegang tekan sampai dengan harus terengginas. Terengginas itu apa? Gagah. Karena Allah tadi berfirman, wa tawakkal ala azizir rahim. Al-Aziz itu maha perkasa. Tetapi Ar-Rahim itu bermakna bahwa lembut. Jadi pergerakannya kalau begitu nah, lembut. Atau di sini boleh. Boleh itu oleh Rasulullah ya. Kemudian setelah itu bersedekap seperti Mas Mugi begitu, tangan ini benar-benar memegang ya pembuluh darah utama yang ke arah jantung, vena itu ya. Sehingga jantung ini mendapatkan tekanan ketika melakukan pemompaan dan pengembalian darah. Otomatis gizi dan nutrisi yang kita makan, kita minum
itu akan mengalami perlawanan dari pegangan pergelangan tangan kita. Jadi Trengginas itu memiliki makna semangat. Ya, semangat. Ya. Semaha semangat kita mengikuti ya teladan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah Trengginas, maka kita ini harus telaten. Telaten itu rajin. Rajin apa? Setiap sholat, ini mohon maaf ya, kami senantiasa mengajarkan pada diri kami dan juga saudara-saudara kami, para santri, itu melihat bentuk kakinya sudah simetris belum dengan bahu kanan kiri kita. Jadi betul-betul kita harus telaten ya. Karena kalau telaten setiap hari melihat badan kita, maka insya Allah kita akan mencapai kesempurnaan di dalam prosesi sholat. Dan yang berikutnya adalah tatak. Tatak itu artinya memiliki ketetapan hati untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Karena ayat berikutnya, Allazi yaraha kinatakum. Jadi ayat berikutnya itu adalah menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu melihat ketika kita sedang berdiri menegakkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu memang bahasanya Jawa itu tidak bain-bain, tidak sembarangan. Karena itu banyak orang yang melakukan sholat tetapi lalai. Ketika lalai dia tidak mendapati makna sholat itu sendiri. Jadi tatak itu harus punya keberanian juga ketika di tengah masjid gerakannya itu boleh jadi tidak sama dengan musholin kebanyakan. Karena musholin kebanyakan ya asal-asalan saja, mohon maaf ya. Tetapi kami bersama para jamaah santri-santri itu tidak berarti merasa sudah terbaik, tidak. Tetapi setidaknya lewat kanal Hikmatologi ini kita berbagi. Kalau sudah tatak, maka kita akan mendapati yang ketujuh. T yang ketujuh adalah tutuk. Tutuk itu kita benar-benar sempurna melakukan sholat dalam posisi atau prosesi berdiri seperti foto ini, maka kita benar-benar ya, tutuk itu berdirinya sesuai dengan tuntunan Allah, Rasulullah, dan bimbingan para ulama. Ya, kami sudah menulis lama ini ya. Ini diterbitkan terbatas ketika kami menjadi ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma itu di tahun 2020. Jadi buku ini sudah 24 tahun tapi belum pernah diterbitkan untuk umum. Insya Allah atas rahman dan rahim Allah, buku tentang konsep ini masuk konsep ya, konsep pedoman pelatihan sholat malam ya, dampak sholat terhadap kesehatan, judulnya panjang itu nanti kita sederhanakan ya. Metode membangkitkan bioenergi menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Meningkatkan kesehatan psikis dan fisik, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Wah, judulnya seabrek-abrek, nanti kita sederhanakan ya. Dan sekarang sudah di layout dengan sempurna oleh Mas Tito Bagus Nugroho ya, salah satu santri kami. Mudah-mudahan nanti di tahun ini ya, di tahun ini bisa terbit mudah-mudahan ya.
Dan mengapa lama tidak diterbitkan secara umum gitu ya? Ya, alasan klasiknya karena kesibukan ya, keseharian, sehingga tulisan-tulisan kami belum sempat diterbitkan semua. Dan insya Allah sekali lagi mohon doa panjenengan semua yang terbaik. Insya Allah di 2025 ini kami sudah mengajukan beberapa ISBN, dan diantaranya adalah pedoman sholat malam untuk kesehatan insan. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dukungan Anda berupa apapun sesuai dengan manajemen YouTube yang sudah kita ketahui bersama, sangat tak sekedar memotivasi tetapi menginspirasi kami sebagai pengunggah kanal Hikmatologi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersari